Shalom, puji Tuhan. Bersama kami lagi masuk dalam renungan online, ibadah online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh mendengar firman-Mu, belajar untuk menerima apa yang Kau katakan dan meteraikannya dalam kehidupan kami, supaya kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tapi kami boleh melakukan dalam hidup kami. Berikan kami ketaatan Tuhan, berikan kami pengertian, bukakan hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, topik pada hari ini adalah bagaimana kalau kita menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup kita. Memang sebagai anak Tuhan, kita tidak akan lepas dari pelayanan, karena tujuan Tuhan memilih kita adalah supaya kita menggenapi rancangan yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita, yaitu untuk berbuat baik. Tetapi adalah merupakan sebuah pilihan kalau kita menjadikan pelayanan sebagai hanya kegiatan atau pelayanan itu sebagai gaya hidup kita. Itu dua hal yang berbeda, dan saya percaya akan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita ketika kita mengerti bahwa kita seharusnya menjadikan pelayanan itu sebagai gaya hidup. Sebab kalau hanya sebagai kegiatan, itu kita hanya memakai sebagian dari kehidupan kita untuk melayani, dan sebagian lainnya untuk diri kita sendiri. Jadi mungkin melayani melalui proyek-proyek tertentu atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya seperti itu. Tetapi kalau kita menjadikan gaya hidup kita sebagai pelayanan, itu adalah merupakan satu persembahan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Dan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Karena kita semua tahu bahwa kekristenan adalah mengenai kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ketika kita masuk ke dalam jantung daripada kekristenan itu sendiri, jadi kita bukan beragama, tapi kita mengadopsi gaya hidup bahwa mengasihi itu adalah bagian dari kehidupan, bagian yang terpenting dan merupakan penggerak atau gaya daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka pelayanan adalah sebagai gaya hidup, jadi bukan hanya sebagai suatu kegiatan. Jadi kita mungkin kalau melakukannya sebagai kegiatan banyak metode, tapi prinsipnya sedikit. Tetapi kalau kita menjadikan gaya hidup kita sebagai pelayanan, maka prinsip kita tidak akan pernah berubah, yaitu prinsip mengasihi. Dan ada satu kutipan yang akan kita pakai untuk mengilustrasikan bagaimana kita bisa menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup. Itu adalah seperti ini. Ini dari Warren Wiersbe, ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, pada bukunya yang dikarang dengan judul On Being a Servant of God, dalam menjadi hamba Tuhan, ya, servant, hamba dalam konteks betul-betul seperti budak kalau pada konteks zaman perjanjian baru di mana Tuhan Yesus melayani. Dikatakan seperti ini, pelayanan terjadi ketika sumber ilahi memenuhi kebutuhan manusia melalui saluran kasih bagi kemuliaan Tuhan. Saya ulang, ya, pelayanan terjadi ketika sumber ilahi, ada sumber ilahi untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui saluran kasih bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan menjabarkan setiap arti daripada kalimat ini. Jadi sumber ilahi adalah ketika kita mengerti dan kita terkoneksi, melekat kepada Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, di mana mujizat itu terjadi karena ada sumber ilahi, karena itu adalah dari Tuhan. Jadi pelayanan yang benar adalah ketika sumbernya itu adalah dari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi seringkali mungkin pada masa-masa sekarang kita banyak merasakan bahwa perekonomian lagi sulit, tidak bisa apa-apa, lagi pandemi, kita tidak bisa menolong sesama kita. Tetapi salah, saudaraku. Ketika kita menyadari bahwa sumber kita itu adalah sumber ilahi untuk melakukan pelayanan, maka kita akan selalu mempunyai cara
selalu mempunyai jalan untuk kita bisa melayani. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, di mana hanya berbekalkan 5 potong roti dan 2 ekor ikan, maka 5.000 orang itu semua makan, ya, dewasa, orang dewasa lagi, ya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan kelebihannya adalah 12 bakul, saudaraku. Jadi pertama, murid-muridnya tidak percaya bahwa ada sumber yang bisa memenuhi pelayanan mereka. Tapi ketika kita mengerti bahwa pelayanan itu adalah sumber ilahi, maka kita tidak akan ragu untuk mengulurkan tangan kita untuk melakukan pelayanan. Jadi di Yohanes 6 ayat 6 dikatakan, ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi ketika Tuhan ingin memberikan pelayanan dengan makanan kepada 5.000 orang dewasa, maka dia mengerti bahwa ada sumber ilahi yang akan memberikan kecukupan dalam pelayanan. Jadi seperti yang kita tahu hari-hari ini, saudaraku, saya menyaksikan bahwa mungkin sebagai bisnismen, bisnis saya juga mengalami kesulitan. Bahkan pabrik saya kami tutup karena memang tidak running, ya, tidak ada aktivitas ekonomi dan tidak ada jalan keluar lain. Kami tutup dan cash flow dari semuanya menjadi jelek, saudaraku. Tetapi itu tidak menutup kita untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari kehidupan kita, di mana kita tetap membantu orang, menolong orang dalam segala aspek, memberi makan, memberi obat, menolong, dan semua hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa bukan karena kekuatan kita bisa melayani mereka, saudaraku, tapi karena sumber kita adalah dari Tuhan, yaitu sumber ilahi. Untuk kita semua bisa menyadari bahwa kita memiliki sumber ilahi, itu memerlukan keintiman hubungan kita dengan Tuhan, memerlukan pengertian yang mendalam, kepercayaan yang tinggi dan besar bahwa Yesus kita sanggup untuk memberikan semuanya untuk kita bisa menjadi pelayan Tuhan. Karena sumber kita adalah sumber ilahi. Jadi Tuhanlah yang memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kita lakukan adalah menerima kekayaannya dan membagikan. Karena kita semua tahu bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan berkat itu sendiri bukan dari kita, saudaraku, tapi berkat itu adalah dari atas, yaitu dari sumber ilahi, yaitu dari Tuhan. Rasul Paulus sangat mengerti itu. Maka di 1 Korintus 15 ayat 9-10 dia mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Rasul Paulus, karena dia dulunya adalah pengejar dan penganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ketika dia bertobat, dia sadar bahwa dia tidak sebaik rasul yang lainnya. Oleh karena itu, kasih karunia Allah memampukan dia untuk lebih lagi dalam pelayanan. Bahkan dia telah menyadari meskipun dia dikatakan lebih melayani daripada yang lainnya oleh semua orang, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah kasih karunia semata-mata. Bukan karena kemampuan dia, tapi karena sumbernya, yaitu Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidupnya, yang memampukan dia untuk melayani lebih daripada yang lainnya. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita menyadari bahwa sumber kita adalah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui urapan Roh Kudusnya, yang akan membuat kita memiliki sumber yang tak terbatas untuk kita bisa melayani menjadi saluran berkat. Maka kita akan selalu menggunakan kehidupan kita sebagai gaya hidup kita adalah sebagai gaya hidup seorang hamba Tuhan atau melayani atau pelayanan. Jadi perbuatan-perbuatan baik itu bukan untuk membayar anugerah, saudaraku, bukan untuk mengganti rugi kepada Tuhan yang telah mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya boleh beroleh penebusan dan pendamaian atas dosa-dosa kita. Tetapi perbuatan-perbuatan baik adalah karena kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi penyalur, bukan produsen, penyalur, saudaraku. Jadi kita bukanlah yang memiliki sumber itu, tetapi kita adalah yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan sumber yang daripada Tuhan, supaya kita bisa melakukannya sebagai gaya hidup kita untuk melayani sesama kita. Jadi kita lihat
bahwa pelayanan terjadi ketika sumber ilahi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa ada kebutuhan manusia. Terutama pada saat-saat seperti sekarang, di mana orang yang sakit membutuhkan obat. Saya melihat banyak kebutuhan akan vitamin, kebutuhan akan oksigen, bahkan kebutuhan akan obat-obat tertentu yang dipercaya sanggup menyembuhkan penyakit COVID-19. Tetapi ketika kita tidak tanggap terhadap kebutuhan itu dan kita mempunyai akses untuk bisa mendapatkan barang-barang itu, maka banyak dari mereka itu menggunakan kesempatan itu menaikkan harga seenaknya sendiri. Jadi mereka tidak mau tahu bahwa banyak orang sangat membutuhkan, mereka tidak mau tahu. Mereka tetap mengambil keuntungan yang luar biasa berlebihan. Saya lihat teman saya baru membeli oksigen yang dulunya hanya mungkin 2 juta lebih, sekarang dinaikkan menjadi 6 juta saudaraku hari ini. Dan mau tidak mau harus beli karena butuh untuk supaya nafasnya tidak sesek, bahkan supaya untuk tidak meninggal. Dan banyak dari kita itu tidak mau tahu di luaran ya. Ada lagi yang mau tahu tetapi tidak mau bertindak. Tahu tapi tidak menolong. Jadi kalau sering dari kita tahu ada kebutuhan tapi kita tidak mau menolong, sama seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati, di mana ada seorang yang dibegal, dirampok, yang memerlukan pertolongan. Ada imam yang lewat, ada ahli agama yang lewat. Mereka tahu tapi mereka tidak mau menolong. Hanya orang Samaria yang baik hati yang mau menolong. Dan saya percaya saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang Samaria yang baik, yang bukannya tidak mau tahu, tetapi mau tahu dan mau untuk menolong. Yang ketiga, mau tahu, tetapi mau bertindak untuk memperoleh keuntungan sendiri. Ada orang-orang tertentu yang mungkin punya motivasi dalam pelayanan. Melihat ada kebutuhan manusia, dia tahu dan dia mau melakukan itu untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin pelayanan untuk supaya dirinya dikenal orang sebagai orang yang baik hati, sebagai orang yang dermawan. Mungkin pelayanan supaya dianggap orang bahwa dia adalah orang yang sangat rohani, orang yang sangat bisa diandalkan di masyarakat. Dan itu adalah tipe daripada ketiga, di mana dia tahu ada kebutuhan manusia tapi dia menggunakan untuk kepentingan sendiri. Tetapi Tuhan minta kita semua bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar bertindak untuk memperoleh keuntungan sendiri, tetapi mau tahu dan mau bertindak untuk melakukan yang Tuhan mau. Jadi di Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi contoh yang paling jelas adalah dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus pelayanan di bumi. Memang secara manusia apa yang Tuhan Yesus lakukan tidak enak saudaraku. Orang yang tidak bersalah disalib, disiksa sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan meninggal, mati. Akhirnya bangkit pada hari yang ketiga dan cuma 3,5 tahun saudaraku. Itu kalau secara manusia tidak enak. Tapi dia mengatakan dia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa. Dan oleh karena itu dia mempermuliakan nama Allah di bumi. Sama seperti kita lihat cerita daripada 12 rasul. Semua murid-murid Tuhan Yesus pada akhir hidupnya matinya tidak enak semua. Hidupnya secara manusia mungkin tidak enak. Kalau kita lihat Rasul Paulus, mungkin saudara mikir bahwa dia adalah seorang rasul yang sangat luar biasa, menulis lebih dari 50% dari perjanjian baru. Tapi ketika kita melihat kehidupan secara manusia saudaraku, sebelum dia ikut Tuhan Yesus, dia adalah orang yang terpandang, orang kedua dari ajaran pondok pesantrennya, di mana dia akan menjadi seorang rabi. Dia adalah orang yang kedua dan dia digadang-gadang untuk menggantikan pemimpinnya untuk menjadi seorang rabi yang paling terkenal. Dan menjadi rabi pada zaman itu adalah suatu kedudukan yang paling tinggi saudaraku di masyarakat Yahudi. Tetapi ketika dia ikut Tuhan Yesus, dia melepaskan semua itu, bahkan dia dikejar-kejar mau dibunuh, dianggap pengkhianat, dan dia akhirnya hidupnya pun tidak bisa enak, tidak dihormati orang, bahkan dia katakan dia sering kali didera, menderita, bahkan tidak bisa makan saudaraku, di mana dia meskipun pelayanan dia tetap bekerja untuk mencari nafkah. Dan di situ kita lihat secara manusia dia tidak enak, tetapi dia mengenapi firman Tuhan yang mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi kita harus melihat kebutuhan manusia dan kita mau membantu
mengerti kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Bukan sesuai dengan apa yang kita pikir baik, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi itu adalah sesuatu yang berkenan. Pelayanan terjadi ketika sumber ilahi memenuhi kebutuhan manusia melalui saluran kasih. Jadi kita tahu bahwa hukum utama dari kekristenan adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada saluran kasih. Tujuannya adalah kasih. Tuhan itu tujuannya kasih bagi Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Kita menjadi saluran kasih. Jadi Tuhan bekerja bukan tanpa kita atau bukan mewakili kita, tapi Tuhan bekerja melalui kita. Yohanes 4 ayat 34. Tuhan bekerja di dalam kita. Supaya apa? Dengan partisipasi kita, maka isi hati Tuhan, kehendak Tuhan boleh kita lakukan. Yaitu apa? Menjadi saluran berkat. Diberkati untuk memberkati, saudaraku. Dikatakan John Piper, apa yang dicari Tuhan di dunia ini? Asisten, bukan. Injil bukanlah iklan untuk mencari bantuan, tetapi Injil adalah iklan untuk menawarkan bantuan. Jadi ketika Tuhan mengatakan kita memberitakan Injil adalah membuat kita memberitakan bantuan yang daripada Tuhan untuk supaya sesama manusia boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan bukan mencari umat untuk bekerja bagi dia, melainkan umat yang membiarkan dia bekerja di dalamnya. Jadi Tuhan ingin supaya melalui kehidupan kita, Tuhan bisa bekerja untuk menawarkan bantuan kepada sesama manusia melalui Injil. Jadi pelayanan terjadi ketika sumber ilahi memenuhi kebutuhan manusia melalui saluran kasih bagi kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya penting artinya di mata Tuhan untuk kita bisa menjadi saluran kasih, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kita, melalui kita, supaya bantuan yang Tuhan berikan kepada semua umat manusia boleh dinikmati oleh semua orang. Jadi kemuliaan Tuhan adalah yang pertama, tujuan keselamatan, tujuan hidup, dan tujuan pelayanan. Jadi kita semua tahu semua ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan izinkan saudara untuk melayani dalam pelayanan saudara begitu luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, itu bukanlah pelayanan saudara, tapi itulah pelayanan daripada Tuhan yang Tuhan ingin melalui kehidupan saudara supaya bantuan daripada Tuhan yaitu Injil bisa diberitakan. Karena semua itu untuk menggenapi rancangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Dikatakan menjadi pelayan Tuhan adalah Yohanes 12 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya kita menjadikan gaya hidup kita sebagai pelayanan kita. Jadi jangan pelayanan itu hanya dijadikan sebagai kegiatan semata-mata, tapi jadikanlah gaya hidup kita itu sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan. Jadi saya percaya seperti Warren Wiersbe katakan bahwa tidak peduli pelayanan apa yang Tuhan berikan pada saudara, yang saudara lakukan, tetapi ketika Tuhan izinkan itu semua terjadi, itu adalah suatu kehormatan bagi saudara dan saya. Seperti Rasul Paulus katakan, bukan karena dianya, bukan karena kitanya, tapi karena Tuhan yang ada di dalam kita, membuat kita menjadi orang yang terhormat untuk melakukan pelayanan buat Tuhan. Jadi memang tidak gampang saudaraku, tetapi itu adalah tujuan utama daripada Tuhan, supaya saudara dan saya semua boleh menjadikan gaya hidup kita adalah gaya hidup sebagai pelayan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kami
bahwa ketika kasih karunia itu boleh kami terima secara utuh dengan iman, maka anugerah keselamatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan oleh karena itu, saudaraku, oleh karena itu Tuhan, maka kami semua seharusnya memiliki gaya hidup sebagai pelayanan Tuhan. Bukan untuk membalas kasih karunia itu, tapi untuk memakai kesempatan di mana Engkau berkarya di dalam kami melalui Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk menjadikan kami sebagai saluran kasih, diberkati untuk menjadi berkat, supaya bantuan-Mu, yaitu Injil Yesus Kristus, boleh didengar oleh semua orang dan banyak orang boleh bertobat, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa berkat-Mu melimpah mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.